Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Senang sekali Ibu bertemu kalian pada pagi hari ini. Apa benar ini kelas 12 IPS 2? Betul, Bu. Dan Bu, Bagaimana kabarnya kelas 12 IPS 2? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Pada kegiatan hari ini, Ibu akan memberikan kalian, maaf sebelumnya, perkenalan dulu ya. Nama Ibu Jihan Ruslianingsi, kalian bisa panggil Ibu Jihan ya. Ibu salah satu guru BK di SMA 31 Jakarta. Nah, pada kegiatan hari ini, Ibu akan memberikan kalian layanan informasi. Apa ada yang tahu di sini layanan informasi apa? belum tahu, Bu. Oke, baik. Jika tidak ada yang tahu, Ibu akan jelaskan sedikit mengenai layanan informasi ya. Layanan informasi adalah pemberian informasi yang dirancang dan disampaikan secara sistematis kepada siswa, yaitu kalian, agar kalian memiliki wawasan dan pemahaman tentang hal-hal yang kalian butuhkan dalam kehidupan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Selain itu, ada juga tujuan dari layanan informasi. Apa aja sih tujuan dari layanan informasi tersebut? Ibu akan menjelaskan satu-satu ya. Yang pertama yaitu untuk membantu kalian sebagai siswa memahami diri dan lingkungan sekitar. Yang kedua, memberikan informasi yang relevan untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, membekali kalian dengan pengetahuan untuk mencegah masalah. Yang keempat, membantu kalian dalam perencanaan masa depan, baik dalam pendidikan, karir, maupun kehidupan sosial lainnya. Nah, ada yang tahu topik yang akan kita bahas pada hari ini apa? Belum tahu, Bu. Nah, topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang menggali resiliensi atau menjadi kuat dalam menghadapi hidup. Nanti akan Ibu bahas tentang resiliensi ya. Sebelumnya Ibu akan menayangkan video ilustrasi terlebih dahulu. Apa sudah terlihat videonya? You won't know if your bridge worked until you. Dapat lihat anak-anak? Belum, Bu. Belum muncul di saya, Bu.
Oke, sebentar ya. Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan putar ya. Kalian simak baik-baik. Up, right? Maaf anak-anak, kalau misalnya tidak ada suaranya, bisa kalian lihat teksnya saja ya. Nanti akan Ibu kirim lewat WA kalian. Nah, dari pemaparan video yang Ibu tayangkan, itu gambaran jika seseorang memiliki ketahanan diri dan tidak pantang menyerah. Dari video ilustrasi tersebut, itu ilustrasi saja ya. Selanjutnya, sebelum masuk ke kegiatan inti, Ibu harapkan kalian aktif dalam pembelajaran hari ini. Karena pembelajaran hari ini melalui Gmeet, jadi jika ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian raise hand, nanti akan Ibu jawab. Dan Ibu harap kalian semua on kamera ya, agar Ibu bisa melihat wajah kalian. Kalian juga bisa mencatat tentang materi yang akan Ibu paparkan pada hari ini. Untuk kegiatan dan pembahasan pada hari ini, cukup Ibu dan kalian saja yang tahu ya, kita sama-sama menjaga kerahasiaan dalam kelas ini. Untuk kelancaran kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan masuk ke kegiatan inti, yaitu pemaparan materi yang akan Ibu sampaikan. Sebelumnya Ibu akan share PPT-nya ya.
Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, baik. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu menggali resiliensi dalam menjadi kuat untuk menghadapi hidup. Selanjutnya masuk ke pengertian. Apa sih pengertian resiliensi itu? Nah, resiliensi mungkin kalau misalnya di bahasa Indonesia itu ketahanan diri ya. Di sini psikolog juga mendefinisikan ketahanan atau resiliensi sebagai proses beradaptasi dengan baik dalam menghadapi kesulitan, trauma, tragedi, ancaman, atau sumber stres yang signifikan seperti masalah keluarga dan hubungan, masalah kesehatan yang serius, atau stres di tempat kerja, dan keuangan. Ketahanan atau resiliensi tidak hanya melibatkan bangkit kembali dari pengalaman sulit ini, tetapi juga dapat melibatkan pertumbuhan pribadi yang mendalam. Karena kita manusia pasti punya masalah masing-masing ya anak-anak. Bagaimana cara kita untuk bangkit kembali dalam menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya 7 faktor kunci resiliensi. Kecil ya ini. Yang pertama ada pengaturan emosi atau emotion regulation. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengelola emosi Anda atau kalian secara efektif, terutama saat menghadapi tekanan. Faktor kunci resiliensi yang pertama ada pengaturan emosi. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi dulu emosi kalian atau mengelola emosi kalian secara efektif agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua ada kontrol impulsif. Kontrol impuls atau impuls kontrol, yaitu kemampuan untuk menahan diri dari tindakan yang terburu-buru atau merusak saat stres atau di bawah tekanan. Kadang kita kalau misalnya telat, kita jadi terburu-buru, jadi kadang merusak mood juga kan kalau misalnya kita terburu-buru dalam melakukan hal, jadinya nanti ada yang ketinggalan, kayak misalnya kalian terburu-buru datang ke sekolah, mengakibatkan kalian jadi lupa bawa buku, lupa bawa bekal makanan, seperti itu contohnya. Yang ketiga ada optimisme atau optimis, yaitu kecenderungan untuk mengharapkan hasil yang baik bahkan dalam situasi yang sulit dan melihat kemunduran sebagai sementara dan dapat diatasi. Yaitu kita harus punya sifat yang optimis dalam melakukan hal. Jangan selalu pesimis, karena itu akan berdampak pada diri kita, kayak kita selalu menyerah, kayak pasti gagal nih, pasti nggak bisa nih. Nah, sifat optimis ini diperlukan dalam menggali resiliensi atau menjadi kuat untuk menghadapi hidup. Dan yang empat ada analisis penyebab atau causal analysis, yaitu kemampuan untuk secara akurat mengidentifikasi penyebab masalah dan tantangan daripada menyalahkan diri sendiri secara berlebihan atau menyimpulkan bahwa penyebabnya permanen dan meluas. Kita analisis dulu nih, kalau misalnya kita punya masalah,
penyebabnya gara-gara apa ya bisa seperti ini. Jangan menyalahkan diri sendiri juga. Kita harus menganalisis penyebabnya terlebih dahulu. Selanjutnya ada yang kelima, empati, yaitu kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan orang lain yang penting untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang mendukung. Karena setiap manusia kita harus memiliki empati yang besar kepada orang lain, keluarga, teman, bahkan kepada hewan juga kita harus memiliki empati ya. Dari empati itu kita juga jadi memahami perasaan orang lain, kesusahan orang lain, seperti itu. Yang keenam, efikasi diri atau self-efficacy, yaitu keyakinan pada kemampuan diri sendiri untuk berhasil dalam tugas atau mencapai tujuan tertentu. Dari efikasi diri ini kita yakin nih pada kemampuan diri kita sendiri. Kayak yakin deh buat ngerjain tugas ini pasti berhasil dalam mencapai tugas tertentu. Yang ketujuh, jangkauan resiliensi atau reaching out, yaitu kemampuan untuk mencari dan menerima dukungan dari orang lain serta bersedia membantu orang lain. Ini sama aja kayak support system ya, kita mencari support system dari orang lain, dari keluarga, dari orang sekitar, dan kita juga bersedia untuk membantu orang lain juga. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu cara mengembangkan resiliensi. Yang pertama, mengenali emosi diri sendiri. Emosi negatif seperti marah, sedih, kecewa, atau takut adalah reaksi alami terhadap kesulitan. Resiliensi dimulai ketika seseorang mampu menyadari dan menerima emosinya tanpa terjebak di dalamnya. Seperti tadi, kita kenali dulu emosi diri kita sendiri. Karena emosi itu seperti marah, sedih itu hal yang biasa ya. Apalagi cewek-cewek biasanya kalau misalnya lagi mau sedih, marah, kita kenali dulu itu gara-gara mau haid atau gara-gara hal lain. Dan ini yang bisa kita lakukan yaitu belajar journaling, kayak menulis, mengeluarin unek-unek misalnya ya. Gara-gara apa sih kita emosi? Kenapa ya kita bisa sedih, bisa marah, bisa kecewa, seperti itu. Yang kedua, melatih teknik self-talk saat emosi memuncak. Kita jadi melatih teknik self-talk yang positif saat emosi itu sudah memuncak atau sudah mau meledak. Yang ketiga, kayak yang tadi Ibu jelaskan, kita mencari dulu nih pemicu emosi ini gara-gara apa, seperti itu ya. Yang kedua, menggali sumber kekuatan internal. Setiap individu memiliki kekuatan batin, baik dari pengalaman hidup, nilai-nilai yang diyakini, maupun dari pembelajaran masa lalu. Resiliensi tumbuh ketika seseorang menyadari bahwa ia pernah berhasil melewati tantangan. Dan yang bisa kita lakukan yaitu mengingat kembali momen yang sulit yang berhasil kita lewatin. Seperti misalnya lagi kesusahan dalam tugas, ngerjain tugas susah banget. Kita mikir lagi, kemarin aja bisa loh kita lewatin ini. Tahu-taunya yang kemarin-kemarin hasilnya memuaskan. Contohnya seperti itu. Yang kedua, menyusun peta kekuatan pribadi seperti keberanian, tekad, atau kesabaran. Kita harus punya nih kesabaran yang penuh untuk diri kita sendiri.
bukan untuk orang lain juga bisa, tapi kita harus menimbulkan kesabaran untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, menulis jurnal kemenangan kecil dan pencapaian pribadi. Mungkin kalau misalnya sekarang bisa dibilang self-reward ya. Kita bisa self-reward untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, berpikir positif dan realistis. Pikiran yang sangat menentukan perasaan dan tindakan menentukan tindakan. Resiliensi tidak berarti naif atau menolak realita, tapi mampu melihat harapan secara realistis dan menentang pikiran negatif yang tidak berdasar. Apa aja sih yang bisa kita lakuin kalau misalnya untuk berpikiran positif dan realistis? Yaitu melatih reframing atau mengubah cara pandang situasi buruk menjadi pelajaran. Jadi kalau misalnya kita kena masalah atau kena musibah, atau mengalami hal-hal yang kurang baik, kita bisa ngambil pelajaran dari situ. Contohnya kayak, oh mungkin itu nggak baik ya buat saya, mungkin ada hal yang lebih baik lagi ke depannya. Contohnya seperti itu. Atau yang kedua, menyusun afirmasi atau kalimat motivasi pribadi. Kayak bilang ke diri sendiri kayak, kamu hebat loh, udah ngelewatin ini semua, keren banget, udah bisa melewatin hari-hari buruk, seperti itu contohnya. Yang ketiga, menghindari pola pikir bencana seperti kayaknya semuanya gagal deh, kayak gue nggak bisa deh, kayaknya gini deh. Bisa diganti kayak semuanya pasti bisa, semua pasti bakal kelewat, bakal baik-baik aja. Contohnya seperti itu. Dan yang selanjutnya, mengembangkan problem solving. Resiliensi tidak hanya bergantung pada mental, tapi juga keterampilan praktis. Seseorang yang terampil memecahkan masalah akan lebih percaya diri menghadapi tantangan. Apa aja sih yang bisa kita lakuin? Yang pertama, melatih pemikiran analitis atau menganalisis sebab akibat. Sama kayak tadi yang Ibu jelaskan ya, kita kenali dulu nih sebabnya apa masalah ini bisa kejadian yang mengakibatkan jadi lebih buruk. Jadi kita bisa mengidentifikasi dulu, kita berpikir positif dulu, gara-gara apa, kenapa. Yang kedua, menggunakan teknik brainstorming untuk mencari solusi alternatif. Karena problem solving ini bahasa Indonesianya pemecahan masalah ya, jadi kita harus mencari solusi atau mencari pemecahan masalah yang alternatif, yang baik, yang bisa keluar dari hal-hal buruk tersebut. Dan yang ketiga, mengambil langkah kecil dalam mengatasi masalah besar. Jadi kita harus mengambil resiko dalam sesuatu hal agar kita bisa tahu nih ke depannya bakal gimana ya. Kalau misalnya kita nggak ngambil resiko, kita nggak tahu ke depannya bakal seperti apa, yang terjadi ke depannya seperti apa. Seperti itu. Yang kelima, menciptakan support system. Menciptakan support system. Tidak semua tantangan bisa dihadapi sendiri. Dukungan sosial dari lingkungan adalah fondasi eksternal dari resiliensi, karena tidak semua masalah kita bisa handle sendiri. Kita butuh bantuan dari orang lain. Misalnya kita butuh masukan dari orang lain, dari keluarga, teman, atau guru, bisa juga. Yang pertama, apa sih yang bisa kita lakuin? Yaitu membangun komunikasi terbuka dengan orang tua, guru, sahabat. Jadi kita nggak perlu gengsi kalau misalnya kita mau curhat sama orang tua atau sama sahabat, sama guru. Kalau misalnya emang kalian tidak dekat sama orang tua atau gengsi, bisa kalian curhat sama sahabat kalian. Kalian keluarin unek-unek kalian, atau kalian bilang kalian butuh support dari mereka agar teman kalian
mengerti apa yang kalian rasakan, tidak dipendam sendiri. Yang kedua, bergabung dalam komunitas positif atau kelompok belajar. Kita gabung ke organisasi yang positif ya, misalnya kayak kalau misalnya lagi butuh bantuan seseorang, kita masuk ke organisasi atau komunitas yang bisa membantu kita dalam pemecahan masalah agar kita merasa punya keluarga baru dari komunitas atau organisasi tersebut. Yang ketiga, mencontoh tokoh inspiratif atau mentor. Misalnya sekarang kan banyak ya di TikTok atau di Instagram kayak influencer-influencer yang memotivasi, yang bisa kalian lihat, bisa kalian jadi termotivasi untuk jadi diri dia yang versi terbaiknya ya. Kalian contoh cara pemikirannya atau cara dia berbagi kepada orang lain atau yang lainnya. Nah, yang terakhir, menumbuhkan makna hidup dan tujuan jangka panjang. Resiliensi bertahan dalam jangka panjang ketika seseorang merasa bahwa hidupnya berarti dan memiliki arah. Kesulitan pun dilihat sebagai bagian dari proses menuju tujuan. Apa aja sih yang bisa kita lakuin untuk menumbuhkan makna hidup atau tujuan jangka panjang dalam hidup kita? Yang pertama, menulis visi atau impian masa depan. Kita bisa nulis to-do list atau wish list atau yang mau kita lakuin ke depannya. Jadi kita punya gambaran nih, kita ke depannya mau ngapain, mau lakuin apa, kita mau berkembang gimana, mau grow up gimana, seperti itu. Yang kedua, menghubungkan kegiatan sehari-hari dengan cita-cita hidup. Misalnya kayak hobi. Hobi kalian misalnya baca novel atau menulis. Kalian bisa menghubungkan kegiatan itu misalnya dengan cita-cita kalian. Misalnya cita-cita kalian mau jadi jurnalis atau penulis seperti itu. Atau mungkin kalau misalnya suka masak, hobi masak, kalian bisa ngambil sekolah tata boga agar bisa belajar menjadi chef. Yang terakhir yaitu yang kita bisa lakukan untuk menumbuhkan makna hidup, yaitu mencari hikmah dari setiap pengalaman buruk. Jadi kita seperti yang tadi Ibu jelaskan, kita pengalaman yang kita sudah jalani bisa jadi kita mengambil pelajaran dari masalah tersebut. Kita mengambil hikmahnya, baiknya. Jangan tidak boleh kita bersangka buruk terus dalam masalah yang kita hadapi. Kita harus terus beroptimis. Oke, baik. Materi Ibu sampai sini. Nah, setelah Ibu memaparkan PPT, setelah Ibu kan, Ibu, saya mau nanya. Ibu izin bertanya. ayo siapa dulu, Nadila atau Hana? Nadila dulu saja, Bu. Saya izin bertanya, kalau kita udah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata hasilnya nggak sesuai, itu gimana, Bu? Tadi Nadila nanya kalau kita udah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata hasilnya nggak sesuai.
Kalau misalnya udah berusaha semaksimal mungkin, itu bagus. Berarti kalian punya tekad yang baik untuk diri kalian sendiri. Tapi namanya berekspektasi ya, kita berekspektasi yang baik ke depannya. Mungkin berekspektasi bisa bisa berhasil, tapi ternyata hasilnya tidak memuaskan. Itu nggak apa-apa, namanya kegagalan itu hal yang biasa dalam kehidupan. Bagaimana Nadila sendiri untuk terus berusaha untuk mencapai hal-hal yang Nadila inginkan. Jadi jangan pantang menyerah. Kalau misalnya gagal sekali, kita terus lagi, mencoba lagi sekali. Kalau gagal lagi, mencoba lagi. Seperti itu Nadila. Baik Ibu, terima kasih. Ibu Hana mau bertanya. Silakan Hana. Ibu mau tanya, kalau kita merasa iri dengan pencapaian orang lain itu gimana ya, Bu? Terima Kalau kasih. misalnya merasa iri dengan pencapaian orang lain, maksudnya Hana iri dalam pencapaian orang lain seperti apa? Pencapaian karirnya sih, Bu, karena kayak iri aja aku karir-karir orang, terus proses-proses orang tuh nggak sama ya kayak proses saya, Bu, gitu. Jadi kayak iri aja. Kalau misalnya menurut Ibu, iri itu mungkin selalu ada ya dalam sifat manusia. Karena kita pasti mempunyai sifat iri. Bagaimana kita untuk manajemen mengatur sifat iri tersebut. Misalnya kalau misalnya kita lagi lihat di sosmed nih pencapaian orang lain kayak dia udah lulus kuliah, udah lulus SMK yang dengan nilai yang baik. Itu mungkin bisa jadi pelajaran buat Hana atau jadi motivasi buat Hana untuk kedepannya lebih baik lagi, lebih semangat lagi buat mewujudkan cita-cita Hana. Kalau misalnya beda dengan iri tentang misalnya dia punya sesuatu yang lebih wah gitu. Misalnya di IG ya, di Instagram atau di media sosial lainnya. Itu kita bisa menghentikan diri kita untuk tidak melihat. Kita hide story dia. Kalau misalnya memang dia flexing misalnya, kita hide dia agar kita buat kedamaian diri kita sendiri. Mungkin seperti itu, Hana. Baik, Ibu, terima kasih. Sama-sama, Hana. Pertanyaan terakhir nih buat sharing-sharing. Ada yang berani nggak untuk sharing pengalaman kalian saat menghadapi masalah dan bagaimana nih kalian bangkitnya? Apa ada yang berani untuk sharing?
Baik, kalau misalnya tidak ada yang berani, Ibu sebelum masuk ke kesimpulan, Ibu akan bertanya pada satu orang lagi tentang kesimpulan tentang materi yang telah Ibu sampaikan. Ada yang bisa sebutkan cara mengembangkan resiliensi yang tadi Ibu sudah paparkan? Ibu mau paparkan ada 6. Ada yang berani untuk menjelaskan 1 atau 2 orang? Saya, Bu. Baik, boleh Aulia. Yang pertama, mengenali emosi diri sendiri. Yang kedua, menggali sumber kekuatan internal. Yang ketiga, berpikir positif dan realistis. Yang keempat, mengembangkan problem solving, menciptakan support system, dan menumbuhkan makna hidup dan tujuan jangka panjang. Baik, terima kasih Aulia untuk jawabannya, karena itu lengkap sekali ya. Ada 6 yang Ibu sudah paparkan tadi, dan Aulia sangat baik, sudah mencatat semua penjelasan yang Ibu jelaskan tadi. Baik, sebelumnya Ibu akan berikan kalian LKS, lembar kerja siswa, yang akan kalian isi dalam materi yang sudah Ibu sampaikan, agar kalian bisa mengingat kembali yang Ibu setelah sampaikan. Ibu kirim ke WA kalian ya. Ibu beri waktu 3 menit. Apa sudah anak-anak? Baik, Ibu masuk ke kesimpulan saja ya. Ibu akan share screen kesimpulan pada hari ini. Nah, pada kesimpulan pada hari ini, pelajaran hari ini yaitu resiliensi bukanlah bakat, melainkan kemampuan yang bisa dibangun dan dikembangkan dengan membiasakan pola pikir positif, memperkuat hubungan sosial, serta mengenali kekuatan dan emosi diri. Seseorang dapat menjadi lebih tangguh dan tidak mudah hancur oleh tekanan hidup.
Dan mungkin tips-tips yang akan Ibu sampaikan kepada kalian, kita harus berpikir positif. Kita harus optimis, jangan sering overthinking, pesimis, karena itu akan membuat kita semakin stres, semakin kepikiran tentang hidup kita yang akan kita jalani ke depannya. Dan yang kedua, kita tidak boleh menyerah, karena setiap seseorang pasti punya masalahnya masing-masing ya. Bagaimana kalian untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut? Kalau misalnya kalian sudah mencari jalan hebat, berarti kalian sudah menggali resiliensi diri kalian. Sekiranya sudah sampai sini materi yang sudah Ibu sampaikan. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan berikan kalian instrumen penilaian ya. Ibu kirim ke grup kalian dan Ibu beri waktu 3 menit juga. Baik, jika sudah, Ibu tutupkan sampai sini saja. Bila ada kesalahan dalam perkataan Ibu atau perbuatan Ibu, maafkan ya. Ibu tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.